Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas masalah bagaimana sedang trending di dalam hari ini tentang pelaku homoseksual atau bisa disebut dengan gay. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaku seksual ya, sesama jenis atau gay, lesbian dan yang semisalnya merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disepakati tentang larangannya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga terdapat dari pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya, lantas teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan gay? Dan kemudian aktivitas seksual yang dilakukannya ini disebut dengan sodomi atau liwat. Ya, gay ini adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dan juga sedangkan sodomi merupakan istilah untuk aktivitas seksual yang melanggar hukum syar'i dengan cara senggama melalui bubur atau anus atau yang disebut dengan liwat berdasarkan penjelasan Fatwa MUI nomor 57 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan kecanduan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dilakukan oleh gay ini pernah dilakukan oleh kaum Lut, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunil nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 80-81. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran perkataan perlakuan kaum Lut ini dengan kata fahisyah. Ya, dalam artian fahisyah ini merupakan sesuatu perbuatan yang amat keji. Ya, perbuatan sodomi ini merupakan perbuatan yang menyelisih fitrah manusia, yaitu laki-laki menyukai wanita dan sebaliknya. Oleh karenanya, ya, hasrat menyukai sesama jenis ini bukanlah keberagaman yang harus ditoleransi, akan tetapi ini merupakan penyakit yang harus segera diobati. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya para pelaku liwat atau sodomi ini yang mereka terombang-ambing dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya, dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umur Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam melakukan kesesatan. Kita bisa melihat, teman-teman sekalian, tatkala ya kaum Lut ini ditawarkan kepada mereka wanita-wanita untuk dinikahi, tetapi mereka tidak lagi memperdulikan, mereka tidak menginginkan, dan mereka lebih menginginkan mendatangkan ya untuk memuaskan syahwatnya kepada sesama jenisnya, kepada sesama pria. Dan mereka telah menyelisihi fitrah manusia, ya, dan akhirnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, mereka jatuh dalam mabuk, ya, kemabukan, ya, atau mabuk cinta yang salah, mabuk cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana akibat
berupa azab yang ditimpakan kepada kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akhadhatkum as-sayhatu musyriqin, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jungkir balikkan. 'Aliyaha atasnya Allah balikkan ya, jadi bawah. 'Aliyaha safilaha. Kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kuasa Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Surat Al-Hijr ayat 73 sampai 70. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Lut akibat kelakuan yang mereka lakukan, yaitu sodomi yang mereka lakukan. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala membalik negeri mereka. Allah menjadikan yang bagian atasnya menjadi di bawah. Allah putar negeri mereka. Allah jungkir balikkan negeri mereka. Kemudian Allah hancurkan mereka dengan hujan meteor. Yang dimana negerinya masih terlihat oleh manusia. Masih bisa kita dapatkan. Jejak sejarahnya masih bisa diabadikan. Yang diabadikan dalam sejarah. Sungguh kejadian ini, teman-teman sekalian, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang seharusnya bisa menjadi pelajaran dan peringatan kepada seluruh manusia. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya para pelaku liwat, para pelaku sodomi ini mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para pelaku sodomi ini ya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Di riwayat teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini ada terdapat lafaz la'an, dilaknat. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Ulama kita menjelaskan, tatkala kita mendapati di dalam Al-Quran lafaz la'ana, ya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ini menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan setelah lafaz itu termasuk dari dosa besar. Dan kita melihat dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Tentu saja ini memberikan isyarat begitu kejinya, begitu berbahayanya, begitu dimurkainya perbuatan tersebut. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan dari hadis yang lain perihal tentang hukuman had yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah ini seperti yang telah dilakukan oleh kaum Lut. Bahwasanya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi. Al-fa'ila wal maf'ula bihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, ya maka bunuhlah pelaku dan korban. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sodomi, perbuatan liwat yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, yang merupakan perbuatan yang sangat keji, merupakan dosa besar. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut dan dihindarkan
diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala, perbuatan liwat atau sodomi ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Ya, bahkan lebih keji dari zina. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya hukuman syar'i, ya, dalam hal ini hukuman yang dilaksanakan serta diputuskan oleh negara secara syar'inya bagi pelaku tersebut adalah dibunuh. Sekali lagi, ya, hukuman syar'i yang dilaksanakan serta diputuskan oleh negara, tidak dilaksanakan oleh setiap orang dan diputuskan oleh hakim dari negeri tersebut. Ya, secara hukum syar'inya dalam masalah fikih, ya, tentang hukuman dari pelaku sodomi ini adalah mereka dibunuh. Ulama kita sepakat, ya, mereka dibunuh. Ya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana hukuman tersebut dilakukan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya pelaku sodomi ini, ya, dia dibunuh dengan cara dibakar dengan api. Sebagian ulama yang lain, ya, berpendapat menjelaskan bahwasanya pelaku sodomi ini dia dilempar dari tempat yang paling tinggi di negeri tersebut, kemudian diiringi dengan lemparan batu. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya hukuman pelaku liwat ini seperti pelaku zina. Jika belum menikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan jika telah menikah atau muhsan, ya, maka dia dirajam, dilempari batu sampai meninggal, ya, apabila sudah menikah. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya pelaku dan korbannya dibunuh, baik sudah menikah atau belum menikah. Ya, ketika pelakunya melakukannya dan dia sudah balik dan berkata. Pendapat inilah yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kesimpulannya teman-teman sekalian, ya, begitu kejinya perbuatan ini, maka para sahabat sepakat bahwasanya pelaku tersebut hukumannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita berusaha untuk menjauhi dosa yang begitu keji ini, dosa besar ini, perbuatan yang terlaknat ini, dengan senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, dengan memperbanyak zikir pagi petang, dengan senantiasa membaca ayat kursi setelah sholat lima waktu, dan juga salah satu cara agar kita terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengarahkan syahwat, mengarahkan nafsu kita kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pernikahan, melalui walimahan. Ya, mumpung ini adalah bulan Syawal, ya, bulan yang sunahkan untuk menikah. Ya, laki-laki menikahi wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang beriman, dan wanita mencari laki-laki yang beriman, laki-laki yang soleh yang menjaga sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Dan demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tujuan dari pernikahan ini laki-laki dan wanita, suami dan istri, ya, adalah untuk membangun, menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga tujuan pernikahan yang lainnya yaitu adalah memperbanyak keturunan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Kalaulah misalnya laki-laki ya menikah dengan laki-laki sampai hari kiamat tidak akan terlahir anak keturunan. Begitu juga sebaliknya. Dan ini menjadi fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari perbuatan ini, dan kita senantiasa memberikan waktu kepada kita yang laki-laki maupun yang perempuan apabila kita adalah seorang bapak, karena boleh jadi penyebab anak-anak keluarga dari seorang hamba yang jatuh dalam perbuatan ini adalah karena dia tidak dipedulikan oleh keluarganya, karena dia diabaikan oleh ayahnya, karena dia diabaikan oleh abahnya, sehingga dia tidak mempunyai contoh momen laki-laki yang sempurna. Ya. Dan kita juga senantiasa menjaga keluarga kita, ya teman-teman kita, dan senantiasa menasihatinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan bagi yang telah tertular karena penyakit ini menular, kemudian bagi yang pernah terjatuh agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan dosa yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.